Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Kamis 6 Februari 2025. Peringatan wajib Santo Paulus Miki, Imam, dan kawan-kawan martir. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 12 ayat 18-19. Dilanjutkan ayat 21 sampai 24. Bacaan Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dalam kebersamaan. Saudari dan saudara terkasih, dalam sejarah keselamatan sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, kita menyaksikan bahwa Allah berbicara kepada umatnya dengan berbagai cara. Jika kita menggunakan analogi sederhana, perjanjian lama dapat kita ibaratkan seperti radio, sedangkan perjanjian baru seperti televisi. Dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada umatnya melalui suara yang menggema di Gunung Sinai, hukum Taurat, dan perantaran para nabi. Seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama, kehadiran Allah begitu menggetarkan dan bahkan menakutkan. Musa sendiri gemetar di hadapan Allah. Namun dalam perjanjian baru, Allah tidak hanya berbicara dari kejauhan, tetapi hadir secara nyata di tengah-tengah kita dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah firman yang telah menjadi daging, yang memungkinkan kita melihat dan merasakan kasih Allah secara langsung. Dalam Yesus, kita tidak lagi hanya mendengar suara Tuhan, tetapi juga menyaksikan belas kasih dan kuasa-Nya yang menyelamatkan. Saudari dan saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini menunjukkan realitas dua jenis darah yang berbicara dan berseru kepada Allah. Darah Habel yang tertumpah akibat pembunuhan oleh Kain berseru menuntut keadilan dan pembalasan. Ini adalah gambaran tentang dosa manusia yang menuntut hukuman. Namun dalam perjanjian baru, ada darah lain yang juga berseru, yakni darah Kristus. Tetapi darah ini bukan menuntut pembalasan, melainkan membawa belas kasihan dan pengampunan. Dengan darahnya yang dicurahkan di kayu salib, Kristus tidak hanya menghapus dosa kita, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak lagi diperhitungkan berdasarkan kesalahan kita, tetapi berdasarkan belas kasih-Nya. Saudari dan saudara terkasih, ternyata keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan semata. Darah Kristus berbicara lebih kuat dari darah Habel, karena Ia membawa kehidupan, bukan kematian, pengampunan, bukan hukuman, dan keselamatan, bukan kebinasaan. Karena kasih-Nya yang besar, Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita, tetapi juga mengutus kita untuk menjadi pewarta keselamatan bagi dunia, seperti Dia mengutus murid-murid-Nya pergi berdua-dua untuk berkhotbah tentang pertobatan. Yesus memberi kuasa kepada murid-murid-Nya, tetapi bukanlah kuasa duniawi yang bergantung pada kepandaian atau kekuatan manusia, tetapi berasal dari Allah sendiri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi pekerjanya. Dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang boleh bekerja sendiri. Kita mesti dapat bekerja sama, saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Namun sering kita tergoda untuk menonjolkan diri, mencari pengakuan, atau berusaha tampil lebih hebat daripada yang lain. Namun Yesus mengajarkan bahwa pelayanan sejati bukanlah soal siapa yang lebih hebat, tetapi bagaimana kita bisa berjalan bersama dalam kasih dan ketulusan. Perutusan yang sejati adalah perutusan yang didasari oleh semangat kebersamaan, saling berbagi, dan saling meneguhkan. Maka yang diandalkan adalah Tuhan sendiri, bukan tongkat kesombongan karena merasa diri pintar,
atau uang yang diperoleh dengan menjual orang kecil, atau pula pakaian yang membalut kepalsuan. Karena itu Yesus menginstruksi kepada para murid-Nya agar mereka pergi tanpa membawa banyak bekal apa-apa. Dia yang akan mencukupi segala kebutuhan. Dalam hal ini, sikap seorang utusan sejati adalah tidak mencari pengakuan, tidak mudah tersinggung, dan tidak menjadikan pelayanan sebagai ajang untuk membangun nama besar. Seorang utusan yang baik adalah utusan yang selalu membawa harapan bagi sesama, bukan yang meninggikan diri sendiri. Untuk dapat menjadi pembawa harapan, maka jangan menjadi pribadi yang hanya mengeluh dan menyebarkan kebohongan. Sebaliknya, jadilah pribadi yang membawa semangat, motivasi, dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Marilah kita belajar dari murid-murid Yesus yang pergi dengan penuh keberanian, mengandalkan Tuhan, dan hidup dalam semangat kebersamaan. Dalam kebersamaan, jangan ada dusta di antara kita. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Pertama, pelayanan sejati bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang siapa yang lebih tulus dalam berjalan bersama dan berbagi kasih. Kedua, seorang utusan Tuhan tidak mencari pengakuan, tetapi membawa harapan. Tidak menonjolkan diri, tetapi mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Ketiga, kebersamaan sejati bukan hanya tentang berjalan bersama, tetapi tentang saling menguatkan tanpa kepalsuan dan tanpa dusta. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau hadir dalam kehidupan kami bukan sebagai sosok yang jauh dan menakutkan, tetapi sebagai Bapa yang penuh belas kasih dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Engkau tidak hanya berbicara kepada kami, tetapi juga berjalan bersama kami, menuntun setiap langkah kami dengan kasih dan pengampunan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap tugas perutusan kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan yang menonjolkan diri, dari ketidakjujuran yang merusak kebersamaan, dan dari keinginan mencari pengakuan duniawi. Sebaliknya, jadikanlah kami pekerja-Mu yang rendah hati, yang tidak mudah tersinggung, tetapi selalu membawa harapan bagi sesama. Bimbinglah kami untuk berjalan bersama dalam semangat kasih dan persaudaraan, tidak saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan. Semoga kami semakin menyadari bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang memanggil, Engkau pula yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Dengan penuh iman, kami ingin menjadi utusan-Mu yang membawa sukacita dan cahaya di tengah dunia. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, hari ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.